Pertama, kenapa sih teman-teman ini kok semangatnya lari gitu dibanding yang lain? Pilihannya kenapa lari, kan olahraga lain banyak, bisa sepeda misalkan, atau misalkan berenang atau apa. Tapi kenapa lari? Kalau dari jurnal-jurnal yang beredar banyak ya sebetulnya, karena banyak sekarang orang yang lebih fokus pada gaya hidup yang sehat. Lari itu lebih nyaman, lebih fleksibel, lebih harganya lebih terjangkau ya. Peralatannya lebih minimal, cuma butuh sepatu doang, baju lari, belum training ya. Bahkan sepatu doang tanpa training pun bisa sebetulnya pakai baju biasa ya. Terus bisa individu ataupun grup, punya keuntungan secara kesehatan, dan yang penting dia bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Kok bisa sih kesehatan mental kita terpengaruh? Bisa karena lari itu, saat kita lari itu hormon endorfin dan serotonin yang berfungsi untuk menaikkan mood atau apa ya, emosi kita itu keluar banyak. Jadi kita kalau lari itu bawaannya senang. Otomatis kalau kita bawaannya senang, kita less depression, artinya akan sangat kecil untuk terjadi depresi atau cemas. Sekarang kita ngomong ke cedera pada aktivitas lari itu insidensinya berapa sih? Rata-rata setahun cedera pada pelari atau aktivitas pelari itu berkisar antara 19,4% sampai 79,3%. Ya sekitar 15% sampai 20% sampai 80% bisa terjadi seperti itu. Angka yang cukup tinggi. Nah ini ada faktor risikonya. Ada dua. Pertama kita bagi antara faktor risiko dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam dulu ini pertama flexibility yang kurang, artinya badannya itu kurang fleksibel. Kan ada orang yang badannya fleksibel, lebih fleksibel dibanding badan orang lain. Terus malalignment, artinya sumbunya itu lututnya sama lututnya, paha, lutut sama betis bagian bawah itu tidak terlalu sejajar, artinya nanti bebannya jadi terbaginya nggak bagus. Terus ada juga muscle imbalance, artinya kekuatan otot di sebelah dalam dan sebelah luar kakinya juga tidak seimbang, akibatnya nanti ketarik salah satunya atau kedorong salah satunya. Terus dari pengalaman lari, competitive nature tuh artinya tadi saya bilang kalau yang muda tuh biasanya tuh disalip mau mengalip balik. Nah itu tuh sifat kompetitif itu kadang-kadang baik, kadang-kadang juga kalau untuk aktivitas lari itu agak berbahaya ya. Sama dari umur dan gender. Perempuan itu 2 kali lebih rentan terjadi cedera saat berlari dibanding laki-laki. Itu dari faktor dalamnya. Faktor dari luarnya, yang pertama program latihannya seperti apa. Kadang-kadang ada yang program latihannya seminggu lari full, nggak ada istirahatnya, itu juga salah. Ada yang sifatnya larinya nyari speednya terus, itu juga salah. Karena emang harus ada programnya, ada trainernya. Terus penggunaan sepatunya juga, sepatunya itu harus sebaiknya diganti setelah lewat dari 300 sampai 500 mil. Harus diganti tuh sebaiknya sepatu tuh. Jadi jangan, ini sepatu kesayangan gue nih, oh jangan gitu. Kalau sepatu, iya sepatu udah aus ya diganti gitu. Terus permukaan tempat kita berlari itu juga sangat berpengaruh. Jadi makanya beban yang diterima oleh lutut kita dan paha kita juga akan berbeda. Kalau kita lari jalannya datar, otomatis bebannya ya stabil di situ, beban pada kita stabil. Tapi kalau kita lari jalannya permukaannya berbatu, otomatis pijakan kita kan nggak jejak gitu, nggak rata. Nah itu juga berpengaruh terhadap cedera yang nanti terjadi. Yang keempat, jumlah kilometer atau mil jarak yang kita tempuh ya, karena emang makin jauh jarak yang kita tempuh, risiko lari juga cedera juga makin tinggi. 3 faktor risiko yang bersifatnya independen, artinya dia terlepas dari ada atau enggak faktor intrinsi dan dari dalam dan dari luar. Yang penting itu
ya yang paling berisiko misalkan dia pengennya cepat naikin jarak tempuhnya. Misalkan dia hari ini baru 2 kilo, besok gue 5 kilo terus nggak nyampe 3 hari gue 10 kilo. Nah itu makin besar risiko cederanya. Yang kedua, adanya cedera yang pernah terjadi sebelumnya. Misalkan dulu cedera karena kecelakaan, lututnya kenapa, terus dia coba lari lagi, ya itu juga sangat berisiko terjadinya cedera saat berikutnya saat lari. Yang ketiga, tadi kompetitif motifnya tadi itu. Jadi saya bilang kalau misalkan di balap orang, ya udah kita orang beda-beda ya. Di salib itu kan kekuatan kita beda-beda. Kalau emang kita mampunya pace-nya cuman 8 atau 7 ya sudah gitu. Yang lain kalau pace-nya 5 ya mangga gitu, lebih cepat, lebih kuat mereka gitu. Terus lokasi cederanya dari pelari itu 42% paling banyak pada lutut. Terus nomor 2 paling banyak di foot atau ankle. Yang ketiga paling banyak di kaki bagian bawah atau betis dan depannya, tulang kering ya. Yang keempat di panggul. Yang kelima di Achilles atau betis ya. Yang terakhir baru yang other. Terus di sini disebutkan juga yang paling sering terjadi itu nyerinya cederanya itu PFPS itu patellofemolar pain syndrome ya. Dia nyerinya biasanya di bagian depan. Yang kedua iliotibial pain, ini biasanya jadi dari samping nih, nyerinya di samping sebelah kanan, sebelah luar. Yang ketiga plantar fasciitis, ini biasanya di tumit, nyerinya biasanya kalau pagi hari bangun sakit tuh tumitnya tuh biasanya. Terus yang keempat medial tibial stress yang di tulang keringnya biasanya tempat pelekatan otot. Yang kelima meniskus lututnya. Jadi misalkan lutut itu ada bantalannya. Biasanya kalau emang dia muternya salah, pivot dan lain salah, biasanya juga bantalannya bisa robek. Jadi tadi saya sebutkan banyakkan injury itu sifatnya karena pemakaian yang berlebihan atau overuse dibandingkan karena cedera trauma atau apa. Jadi kebanyakan karena emang dipaksakan.